Hola, dan kita akan melihat sebuah game yang terjadi antara Teimur Radjabov melawan Magnus Carlsen di FIDE Grand Prix Baku. Game ini terjadi dalam Sicilian Defense, dan kemudian Radjabov sebagai putih melanjutkan kuda F3, D6, D4, pertukaran pion, kuda makan, kuda F6, dan setelah pion dipertahankan, G6 dimainkan. Carlsen memasuki Sicilian Dragon, gajah E3, gajah fianchetto, F3, lalu kuda ke C6, menteri D2, bersiap untuk meluncurkan Yugoslav attack, tapi Carlsen tidak takut, dia rokade. Gajah ke C4, gajah D7, gajah B3, dan benteng C8, H4, Yugoslav attack diluncurkan, H5, rokade. Lalu kuda E5, mengawal peta G4, mencegah ekspansi pion G. Gajah G5, benteng ke C5. Maksud dari langkah ini adalah Carlsen ingin menaruh menteri di A5 untuk menekan posisi gajah. Jika nantinya Radjabov memaksakan diri mendorong G4 untuk membongkar pertahanan raja. Raja B1, benteng E8, dan Radjabov memajukan G4, mengorbankan pion. Pion ditukar dan H5. Kuda makan pion, Radjabov mengorbankan benteng. Pion makan, lalu menteri ke H2. Kuda G6, menteri makan pion. Mengancam untuk memenangkan kuda, memanfaatkan pining dari gajah. Di sini Carlsen sesuai rencana awal menaruh menteri di A5, mengancam gajah. Ini memprovokasi langkah F4, menciptakan pion bebas, tetapi Radjabov sekarang mengancam kuda. Dan Carlsen menukar benteng dengan gajah. Pion makan, lalu E6. Kuda F5. Carlsen menghilangkan kuda, dan menteri makan kuda. Gajah E6, menteri H5, pion makan pion, menciptakan dua pion bebas. Kalau kuda makan pion, gajah akan makan gajah, pion makan, dan kuda hilang, menang perwira. Oleh karenanya, benteng ke F1 dimainkan dengan ancaman yang sudah sangat jelas. Menteri E5, benteng makan pion. Carlsen dengan benar mengambil gajah. Setelah pion makan, dia mendorong G3. Raja A2 dan benteng F8 mengadu benteng. Radjabov menerima pengaduan. Raja makan, lalu menteri ke G4 dan E3. G6, E2. Kalau kuda makan pion, skakmat. Dan kalau menteri makan pion, menteri makan kuda makan, G2, mengancam gajah D4 untuk membantu promosi. Radjabov bisa mencegah menggunakan langkah C3, tapi kemudian gajah E5, dan setelah raja bergerak, gajah H2, pion akan promosi. Radjabov harus menyerahkan kuda. Di sini Radjabov memiliki peluang untuk memaksakan remis, tetapi hanya ada satu langkah untuk melakukannya, yaitu dengan menteri D7. Mengancam skakmat, di mana setelah menteri mundur, menteri C8 skak, menteri E8, menteri F5 skak, raja menepi, menteri D5 skak, raja menepi, menteri H5 skak, raja kembali menepi, dan menteri D5 skak. Begitu seterusnya, remis akan terjadi. Tapi dalam keadaan tertekan, Radjabov, meskipun adalah seorang Grandmaster Super, gagal melihat peluang remis. Dia justru memainkan langkah blunder, yaitu menteri F3 skak, raja E8, menteri skak, raja D8, menteri G8 skak, raja D7, kemudian menteri F7 skak, menteri menutup skak, dan kalau pertukaran menteri terjadi, raja makan, kuda makan pion, pion G2, dengan ide yang sama seperti sebelumnya. Oleh karenanya,
Raja Boff menolak pertukaran. Dia melangkah Menteri F5 skak, Raja D8, Menteri skak, B6, dan Menteri kehabisan ruang untuk melakukan skak. Raja Boff menaruh Menteri di D5, tapi Carlsen promosi. Sampai di sini Raja Boff sudah kalah. Dia masih memainkan langkah putus asa Menteri A8 skak, Raja D7, kemudian Menteri B7 skak, Raja E8, dan Raja Boff menyerah karena tidak mungkin dia melawan kedua Menteri Carlsen. Sebagai informasi, jangan lupa untuk menyaksikan turnamen Superbet yang diikuti para Grandmaster Elite, kecuali Magnus Carlsen, Dubov, dan Ali Reza yang akan diselenggarakan besok.